Maka toparo ye padisengi madicep ero pesugi tahu ye ko kasih asiki. Nasabab kalau kita berada di puncak kekayaan seakan-akan kita akan lupa dunia. Dia berawan-awan di atas langit, tapi dia tidak rasakan, tidak berpijak tanahnya di bumi. Dia rokong kaki di kekayaan, dia padisengi roro komeduk kaki, mancing kasih asik kaki. Begitupun nikmatnya, indahnya, enaknya, bagusnya itu hidup nanti bisa dinikmati senikmat-nikmatnya ketika kita nanti setelah mati. Wih kesina magalot ong pare ko tuto kiro menang ka makurang amala aku menang ka to ko ba mapak bawang sewani bawang mabongi bawang lokka ko magosi mi lokka ko macerita sembara ko lokka ko minum kopi mi bawang ko na digaga tiga untuk digaga siapkan khusus untuk beribadah hanya sekitar 5 menit, 5 waktu saja ketika di masjid itu pun hanya 3 menit, 5 menit, sementara waktu yang diberikan kepada kita 24 jam. Lebih banyak waktu kita yang terbuang dengan tujuan yang sia-sia, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu kehidupan yang begitu banyak untuk beribadah, untuk tujuan karena Allah. Padahal kita tahu semuanya tujuan kita ada di bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain aku ciptakan jin dan manusia di atas bumi ini hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Jangan sampai kita beranggapan yang namanya ibadah itu hanya sekedar sholat. Jangan sampai kita beranggapan yang namanya ibadah itu hanya sekedar puasa. Jangan sampai kita menganggap ibadah itu hanya sekedar zakat, mengaji, berzikir. Tidak. Segala aktivitas kita itu semuanya harus bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Jangan sampai kita menganggap kita duduk-duduk begini tidak bisa bernilai ibadah, tetapi bisa bernilai ibadah dengan cara bermajelis zikir begini, kita mengaji, ini sudah bernilai ibadah. Jangan sampai kita jalan-jalan naik motor tidak bisa bernilai ibadah, tetapi ya bisa bernilai ibadah ketika kita mau ambil kunci motor tamu rohi pemberi motor tamu bismillahirrahmanirrahim, itu kita akan dari motor tak sudah bernilai ibadah. Jadi gimana kira-kira harus bernilai ibadah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa la junubin wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka yang tahu dirinya adalah hamba yang mempunyai tugas tiada lain hanya untuk beribadah. Ketika dia berdiri, ia senantiasa mengingat kepada Allah. Ketika ia duduk-duduk, ketika ia selalu mengingat kepada Allah. Namun tudana lewu-lewuna mari ngaralo di Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan menggunakan akalnya apa-apa yang disiapkan oleh Allah buat dirinya yang ada di atas bumi ini. Perlu dipikir ini, dia lakai bola untuk ada, dia lakai kesehatan untuk ada, dia lakai pakaian mendeloi untuk ada, dia lakai auto untuk ada, dia lakai ada kapal untuk ada, dia lakai motor untuk ada. Semuanya harus kita pikirkan tujuan positif. Dan tiada lain tujuannya bagaimana supaya semua fasilitas itu kita gunakan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebihku, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sakit, secara tidak langsung kita merasa kita sangat dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab magi pasti nilai kesini dia naga dia nolokkan dia jamaku dia nolokkan figo usahaku makurasi dari nak uang terima makurasi gajiku mau dipoto siapa. Padahal sebenarnya ada hikmah yang tersembunyi kenapa Allah itu memberikan cobaan sakit kepada seorang hamba. Ada hikmah yang tersembunyi. Maelo ipuangero napasadar atina toy dia langilasa supaya loy bisu dia lena yak kiamang niro selama saya sihata tak kalupa biasa nih idi tolong idi kuasa idi semuanya segala yang bisa kita lakukan malupa mana nasabah elok lepa saya bisa berjaya karena diri saya bisa bagus sultan karena kepintaran saya bisa bagus penghasilanku karena kecerdikan saya. Padahal kita lupa apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Di gaga ilo uli sanadina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya, tiada upaya, tiada kekuatan
kecuali semuanya itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hikmah kenapa kita di dalam kehidupan kadang diberi rasa sakit. Ya, itu untuk supaya kita mau mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Tidak perlu kita berpikir apa-apa yang berbentuk materi di luar diri kita. Yang perlu kita pikirkan apa yang telah diberikan kita yang ada, yang kedua tak kaleta. Bangsa pakitata yewe, paling kelingata yewe, timita yewe. Itu semuanya adalah nikmat. Kita selalu mau mensyukuri karena ada rezekinya sedikit, baru mau dia keluarkan uangnya sedikit. Padahal ada nikmat yang terbesar sebelum kita mengetahui apa-apa, sebelum kita meminta, Allah sudah memberikan betul kepada kita. Inilah nikmat tubuh yang ada di badan kita ini. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat tangan, nikmat kaki. Masya Allah, inilah nikmat yang paling berharga pada manusia kita. Bukan belanja satu nanti nikmat itu yang berbentuk materi, itu hanya sekian kalinya saja. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, nikmat yang tertinggi itu adalah kesehatan, sementara nikmat nikmat harta itu hanya ada di urutan beberapa 11 itu 12 ya. Yang sampai kalau kita menganggap nikmat harta itu adalah tertinggi, itu adalah nikmat yang terendah sebenarnya di antara nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Benenge Loki timbang cek di bawah batu mata, nanya yang mana dia orang parata ye, dia panas siang tuh, dia panas tidak itu mata dia sering mundur. Begitu besarnya nikmat Allah cek di batu mata malah mundur. Banyak orang yang punya mata, tapi dia lagi puangnya isi untuk mata bila tapi agak terjadi puangnya dia lagi isi untuk kita. Jadi mata dipak kita nih. Dia pernah cerita namun mah sempurna apa pada nasi kaki kuang itu pada telinga minta seni. Akan terjadi kok 2 jatan lu jauh deh kenapa taruh kuangnya jadi memang kelima. Sama anak walau mukimah nauzubillah. Maga ni tinta bagus listik apa sudah di pagari ada kuda di maga bagi tapi dia laki kuang ini cuma bicara.